Halo guys, saya Wawan. Coronavirus menimbulkan banyak sekali pertanyaan dan spekulasi yang belum terjawab secara pasti. Hingga saat ini, dari mana sebenarnya asal mula virus ini dan bagaimana virus ini menyebar? Siapa yang menyebarkannya dan benarkah fakta sesuai dengan yang dikatakan media selama ini karena dunia saat ini selalu diinformasikan kepada penularan melalui hewan, yaitu kelelawar atau ular, dan wabah ini dimulai dari Huanan dan Siput Market di Cina. Namun di balik informasi tersebut ternyata ada spekulasi yang menyatakan bahwa virus ini diduga berasal dari kebocoran laboratorium bioteknikal yang ada di kota Huanan. Benarkah virus ini ada senjata biologis? Hingga video ini dibuat sudah terdapat sekitar 4.474 orang yang terjangkit oleh coronavirus dan akan terus bertambah, bahkan 107 jiwa yang sudah dinyatakan meninggal dunia. Apakah benar jumlah sekitar 4.000 orang saja? Sedangkan sebuah video dari warga Wuhan yang menjadi salah satu perawat menyatakan bahwa sebenarnya sudah ada 90.000 orang telah terjangkit coronavirus. Sebelum akhirnya video yang viral di dunia maya ini dihapus karena terkesan menutupi fakta. Bahkan salah satu pakar dari Inggris, yaitu Profesor Neil Ferguson, nampak sepakat bahwa ia memprediksi saat ini sebenarnya sudah ada sekitar 100.000 orang yang terjangkit oleh virus ini. Namun belum teridentifikasi dan ini semua barulah sebuah permulaan. Bahkan sumber berita lain menyatakan bahwa ini adalah bentuk politisasi penyakit di mana secara mengejutkan, ternyata karena virus sudah ditemukan oleh seorang dokter berkebangsaan Arab dan diatur Dr. Ali Muhammad Zaki 7 tahun yang lalu, namun informasi itu tidak juga dipegang oleh pemerintah Arab Saudi. Hingga berakhir ke pemecatan Dr. Zaki dari salah satu pengiriman sampel virus baru ini ke laboratorium virologi di Belanda. Dan dalam tanda kutip melangkahi pemerintah Saudi sendiri. Mungkin karena kepentingan politis bahwa antidot sebuah penyakit itu sangat tinggi. Masih banyak juga video-video lain yang telah dihapus oleh otoritas setempat yang menyangkut beberapa parahnya situasi yang sebenarnya terjadi di Wuhan. Apakah benar ini semua skenario yang diangkat untuk menutupi sebuah virus yang menyebar diduga sumber berasal dari laboratorium biokimia yang ada di Wuhan Institute of Virology yang berada di dekat dengan lokasi awal penyebaran? Dinyatakan oleh seorang saintis asal Rusia bahwa wabah SARS dulu juga pernah menjadi wabah global, bahwa sebenarnya adalah virus buatan manusia yang memang disengaja. Wuhan Institute of Virology yang ada sebuah laboratorium besar dimiliki Tiongkok yang punya standar patogen level 4 ini adalah salah satu dari sebuah laboratorium yang boleh menangani beberapa biokimia dengan level tingkatan yang paling berbahaya. Mereka juga pernah menangani virus SARS dan Ebola hingga saat ini. Bahkan seorang expert dari Israel menduga bahwa epidemis yang terjadi di berhubungan dengan senjata biologis yang dirahasiakan oleh otoritas tempat. Apakah benar telah terjadi sebuah kecelakaan yang muncul di momen menjadi puncak dari migrasi terbesar di Tiongkok itu, bertempatan dengan tahun baru rakyat Tiongkok? Ada apakah dengan Tiongkok sebenarnya? Bagaimana perasaanmu setelah mendengar semua mimpimu barusan? Mungkin panik, berprasangka buruk, atau justru emosi yang jelas bukan sebuah kedamaian, bukan? Jika iya, saya berarti sudah berhasil menyebarkan virus negatif buat kalian semua. Dan tahukah kamu, ini yang saat ini terjadi di masyarakat kita. Alih-alih menyebarkan sebuah vaksin, kita semua lebih tertarik untuk menyebarkan virus dan lebih banyak orang lagi untuk melaksanakan yang kita rasakan terlepas dari berita itu. Salah maupun benar, tapi sebuah message yang baik itu seharusnya memberikan sebuah harapan, bukan sebuah kehampaan. Jadi sekarang izinkan saya menyampaikan sekali lagi buat kalian dengan cara yang lebih beradab. Semua berawal dari seorang pasien yang mengalami gejala pneumonia di Wuhan dari bulan Desember 2019 lalu, yang kemudian terus merambah ke pasien-pasien lainnya yang mengalami gejala pneumonia dan pernapasan akut. Seiring bertambahnya pasien yang disinyalir berasal dari bukan dalam kurun waktu 14 hari ini, pemerintah mengambil tindakan untuk segera mengisolir dan mengevakuasi dengan harapan supaya epidemis bisa lebih terkontrol. Sejauh ini pemerintah Tiongkok menunjukkan kesiapannya dalam menangani epidemi, berkat pengalaman mereka menangani virus SARS pada tahun 2003 lalu. Bahkan sebuah rumah sakit khusus penderita virus ini dengan jumlah 1.000 tempat tidur telah dibuat.
Hanya dalam waktu 6 hari saja, pemerintah menutup seluruh akses kota Wuhan yang berjumlah 11 juta jiwa. Sementara waktu itu juga dengan 17 kota di sekitar sehingga bisa dibilang mereka telah mengisolir 50 juta jiwa supaya menekan epidemi. Hingga saat ini Tiongkok berkomitmen untuk menangani pertempuran melawan virus ini, yang tentunya bisa dicapai jika bersatu. Bahkan Tiongkok telah menyediakan dana sebesar 1,6 miliar dolar sebagai dana penanggulangan. Faktanya meskipun karena virus ini memiliki kemiripan dengan virus SARS dan MERS yang pernah mewabah sekitar 2012 lalu, namun coronavirus ini saat ini bisa dibilang tidak seganas kedua itu. Sebelumnya, karena hingga video ini dibuat dari 4.474 pasien yang terjangkit virus ini, total korban jiwa mencapai 107 orang, yang sebagai besar berusia lanjut dan memiliki riwayat penyakit seperti kanker, diabetes, jantung, dan para pasien dengan imunitas rendah, sehingga virus ini jauh lebih leluasa untuk berkembang dan mengalami sesak nafas, sedangkan data menunjukkan bahwa penderita dengan kondisi tubuh yang lebih baik dapat mengalami kesembuhan seperti yang terjadi pada seorang dokter di Cina yang terinfeksi virus ini namun telah mengalami kesembuhan. Sebegitu juga dengan beberapa informasi baru lainnya yang menyatakan bahwa beberapa pasien mereka mulai negatif dari coronavirus setelah dirawat setelah 2 minggu. Kali ini berkat juga oleh seorang pakar yang menyatakan bahwa coronavirus memiliki sifat swasiluna, di mana jika pasien tersebut memiliki fisik yang cukup kuat, virus tersebut akan hilang dengan sendirinya. Ataupun justru sistem imunitas kita akan membentuk antibodi sendiri terhadap virus itu. Karena hingga 63 orang dinyatakan sembuh dari virus ini. Jadi kunci dari sistem imunitas kita sendiri. Jaga kesehatan supaya tetap fit dan hindari dari tempat yang potensial untuk sementara waktu. Untuk saat ini, data menunjukkan tingkat kematian ada di bawah 4%, sedangkan SARS ada di 10% dan MERS mencapai 30% tingkat kematian. Sehingga meskipun belum ditemukan vaksin, para penderita tetap bisa sembuh jika pasien tersebut punya riwayat kesehatan tinggi. Namun tetap perlu diwaspadai, karena penyebaran virus ini tergolong cepat dan dapat mengeluarkan melalui pernapasan, sentuhan maupun mata. Ini juga data mengenai coronavirus. Di bulan April sampai saat ini sudah 2034 jiwa di Indonesia teridentifikasi virus ini. Saya berharap kita semua bisa bersatu dalam doa agar virus ini tetap dijauhkan dari negara kita. Namun meskipun virus menyebar dengan beberapa hari terakhir ini, saya lebih cemas dengan virus jenis lainnya yang tidak kalah ganasnya, yaitu virus-virus kebencian. Di manakah empati dan nurani kita? Di saat manusia lain sedang berkesusahan, kita semua manusia sama punya dosa. Bukan manusia yang menentukan siapa yang pantas mendapatkan azab. Karena kita sesama manusia tinggal di bumi yang sama, apa yang terjadi pada orang lain dan bisa terjadi pada diri kita, tetaplah rendah hati kawan. Virus ini adalah rencana berskala global, bukan berarti tidak mungkin menyerang negara kita. Juga bukan apa yang terjadi di Tiongkok saat ini. Kalau diteruskan, dampak perekonomian mereka bakal memicu krisis global. Karena saat ini Tiongkok adalah salah satu pendorong terkuat ekonomi yang ada di seluruh Asia. Dalam berbagai sektor, manusia satu akan selalu membutuhkan manusia lainnya. Dan perbedaan itu membuat kita tetap berada dalam siklus kehidupan seperti rantai makanan maupun bumi yang terus berputar. Kita semua relatif satu sama lain. Meskipun kita mulai dari tahun 2020 ini dengan berbagai ancaman tragedi, mulai dari banjir di ibu kota, kebakaran di Australia, gempa bumi di Puerto Rico, ancaman World War III antara Iran dan Amerika, sekarang di Eropa puluhan juta belalang menghabisi hasil panen di Afrika, dan epidemis virus corona di Cina, dan semua terjadi hanya di bulan pertama tahun 2020 ini. Kayaknya di tahun yang baru ini nggak cuma bencana, tapi kayak seluruh penduduk bumi bicara soal resolusi 2020 fisika di bumi ini sendiri. Karena sejujurnya bumi ciptaan Tuhan yang telah diciptakan harmonis dan indah ini, kodratnya di setiap hari juga terus dirusak oleh virus-virus yang paling jahat. Dan kayaknya nggak bakal ada vaksinnya deh. Itu manusia dengan semua egonya. Saya Wawan, see you in the next video.